Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri dan runtuhnya Kerajaan Kediri. Penemuan situs Tondowongso pada akhir 2007 yang diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Kediri diharapkan membantu memberikan lebih banyak informasi tentang Kerajaan Kediri. Arca yang ditemukan di situs Tondowongso Desa Gayam Kediri itu tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Caturmuka atau bermuka 4. Begitu juga ditemukan arca Dewa Chandra yang merupakan dewa kesuburan serta arca Dewa Surya. Ditemukan juga arca Andanari yang melambangkan persatuan Dewa Siwa dengan Parwati atau Batari Durga. Keberadaan arca Andanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Siwa. Cerita ini kita mulai dari Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan keturunan Empu Sendok, pendiri Medang Kamulan di Jawa Timur, sekaligus dinasti Wangsa Isana. Pada tahun 1041 atau 963 Masehi, Raja Airlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi dua bagian. Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala Kauripan dan Panjalu Kediri, yang membatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Tujuan pembagian kerajaan tersebut yaitu agar tidak terjadi pertikaian. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang Brahmana yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Empu Barada. Kejadian tersebut dikisahkan dalam Prasasti Mahasubja tahun 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Kerajaan Jenggala meliputi wilayah Malang dan delta Sungai Berantas yang pelabuhannya berada di Surabaya, Rembang, dan Pasuruan, dan Kauripan menjadi ibu kotanya yang sekarang adalah Sidoarjo. Sedangkan kerajaan Panjalu yang kemudian dikenal dengan nama Kediri meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kotanya adalah Daha. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan di masing-masing kerajaan, saling merasa berhak atas tahta Airlangga sehingga terjadilah peperangan. Raja Airlangga memiliki dua putra. Putra yang pertama bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha. Sedangkan putra yang kedua bernama Mapanjigarasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Jenggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Meskipun telah memegang kerajaannya masing-masing, perebutan kekuasaan masih menjadi di antara keduanya. Kedua putra Airlangga tetap menginginkan kekuasaan penuh. Peperangan sering terjadi di antara keduanya. Peperangan berlangsung terus-menerus selama 60 tahun lamanya. Di akhir peperangan, kerajaan Panjalu yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya mampu menguasai seluruh tahta Airlangga. Kemenangan ini membuat ibu kota kerajaan Panjalu dipindahkan ke Daha Kediri. Pada akhirnya kerajaan Panjalu lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Perkembangan Kerajaan Kediri. Dalam perkembangan kerajaan Kediri yang beribu kota Daha tumbuh menjadi besar, sedangkan kerajaan Jenggala semakin tenggelam. Kejayaan kerajaan Kediri sempat jatuh ketika Raja Kertajaya berselisih dengan golongan pendeta, dan keadaan ini dimanfaatkan oleh Aku Tumapel Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah tokoh dalam keraton yang menjabat sebagai Akuwu Wilayah Tumapel, yaitu salah satu daerah bawahan kerajaan Kediri
pada masa pemerintahan Kertajaya. Pada akhirnya Tunggul Ametung mati dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok. Ken Arok menghabisi Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandring. Kemudian kedudukan Tunggul Ametung direbut oleh Ken Arok. Di atas bekas kerajaan Kediri inilah Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari, dan Kediri berada di bawah kekuasaan Singosari. Ken Arok kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amuwurbabumi, dan dinastinya disebut Dinasti Rajasa tahun 1222. Setelah memerintah selama 5 tahun, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Kemudian, ketika Singosari berada di bawah pemerintah Raja Kertanegara, terjadilah pergolakan di dalam kerajaan. Kerajaan Kediri yang selama ini tunduk kepada Singosari, muncullah pemberontakan oleh Jayakatwang. Jayakatwang adalah seorang keturunan Raja Kertajaya, penguasa terakhir kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Pemberontakan Jayakatwang ini disebabkan oleh hasutan Arya Wiraraja, mantan pejabat tinggi Singosari yang dipindahkan oleh Raja Kertanegara ke Madura karena dianggap sering menentang kebijakan raja. Jayakatwang ingin membangkitkan kerajaan Kediri yang dihancurkan oleh Ken Arok, pendiri Singosari. Kitab Paraton menyebutkan bahwa dalam usaha meruntuhkan kerajaan Singosari, Jayakatwang mendapat bantuan dari Arya Wiraraja, Bupati Sumenep yang telah dijauhkan dari keraton oleh Raja Kertanegara. Raja Kertanegara bersama menantunya Raden Wijaya susah payah mempertahankan Singosari dari serangan Jayakatwang. Akhirnya, pada tahun 1292, Jayakatwang berhasil mengalahkan Kertanegara dan membangun kerajaan Kediri. Gugurnya Raja Kertanegara pada tahun 1292 menandai runtuhnya kerajaan Singosari. Saat kerajaan Singosari diruntuhkan oleh Jayakatwang, Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri ke Madura berkat bantuan Arya Wiraraja. Raden Wijaya yang mengaku ingin mengabdi ke kerajaan Kediri diterima oleh Jayakatwang. Raden Wijaya diberi sebuah wilayah oleh Jayakatwang bernama Hutan Tarik yang kemudian dibangun menjadi desa Majapahit. Meskipun mengabdi di bawah Jayakatwang, Raden Wijaya tidak melupakan tujuan utamanya, yaitu untuk membalas dendam dan merebut tahta. Tidak lama kemudian, kesempatan datang seiring tibanya pasukan Mongol yang dikirim oleh Kublai Khan untuk menghukum Raja Kertanegara Singosari yang dulu pernah menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Karena Raja Kertanegara telah meninggal, sebanyak pasukan 30.000 pasukan Mongol diajak oleh Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Kisah serangan Mongol terhadap Jawa tersebut tercantum dalam sejarah dinasti Yuan. Raden Wijaya berhasil mengadu domba Raja Kediri Jayakatwang dengan pasukan Mongol ini. Raden Wijaya mengaku apabila mereka meraih kemenangan, ia akan tunduk kepada Kublai Khan dari Mongol. Akhirnya, pada Maret tahun 1293, pasukan Mongol pun bergabung dengan pasukan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang.
Dalam pertempuran itu, Jaya Katuang berhasil dibunuh dan kerajaan Kediri yang hendak dibangkitkannya pun segera runtuh oleh Raden Wijaya. Singkat cerita, setelah itu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di video ini.